Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Share It. Kembali lagi di Share It. Alhamdulillah guru kita Ustadz Eri Yusuf udah bersama kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah di penghujung Ya. Ramadan nih Ustadz, kayak apa vibe-nya yang mungkin banyak di rumah mulai nonton TV, nunggu sidang isbat. Oh iya. Ini kapan nih lebaran nih? Ya, untung masih nunggu sidang isbat, gak ikutan sidang isbat. Iya, atau ikutan nih. Biar dapat undangan. Nah Ustadz, kan di Indonesia kali Ustadz ya, kalau udah mau Idul Fitri malamnya takbiran. Nah sebelum kita nonton video lucu nih Ustadz, esensi takbiran itu apa sih sebenarnya Ustadz? Takbiran itu, namanya takbiran itu mengagungkan Allah yang maha besar. Gitu. Jadi kebesaran Allah kita agung-agungkan ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Oh, Ramadan kemarin. Kan kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu itu kan Allahu Akbar gitu loh ya. Gembira mendapatkan segala sesuatu yang kita tidak duga gitu ya, kebesaran ini semua. Nah, karenanya kemenangan itu kan selalu diiringi dengan takbir. Gitu, ya kan? Betul. Kemenangan itu selalu diiringi dengan takbir. Ya, makanya kalau kita lihat kenapa esensinya ketika kita menyambut Idul Fitri, ya kita menyambutnya dengan takbiran. Mungkin juga untuk yang masih TK, SD, SMP kan suka ada kalau lagi bulan Ramadan ini Ustadz ya, habis khutbah tarawih pada langsung ke Ustadz minta tanda tangan, ini takbiran ya, akhirnya nggak usah minta tanda tangan lagi Ustadz. Ya. Nah ini Ustadz, ini ada berapa video nih Ustadz? Ya. Kita nonton yang pertama. Ayo. Orang-orang pas hari raya. Bapak jalan duluan ya. Iya Pak, hati-hati. Nanti mama sama anak-anak nyusul. Kakak, bangunkan adikku sama abangmu. Sudah mau terlambat kita ini. Iya. Woi bang, bangun. Woi, bang. Adik bangun. Woi, bangun kalian semua. Woi, cepetan gue mau mandi nih. Sabar napa, orang baru masuk juga. Ada, pakai baju ini. Kita sudah mau berangkat ini. Cepat. Maju sini, cepat. Nah, pakai bajunya. Di masjid. Jangan masuk dulu. Sandal kalian mana? Masukin di sini. Nanti sandal kalian hilang. Cepat. Ya apaan sih, Mang? Enggak usah. Sandal aku burik juga, enggak ada yang mau ambil. Kalau Mang bilang masukin. Nanti sandal kamu hilang. Sini sandal kamu. Ya sabar, ini sandal adikmu mau masukin. Ini realita keluarga nih Ustadz kita. Nah, gimana nih Ustadz menurut Ustadz? Takbiran itu ya, kalau kita lihat sunnah ya, bagaimana Rasulullah SAW takbiran nih. Sebetulnya kalau kita lihat takbiran itu kalau di di Makkah misalnya, itu tuh ketika kita masuk malam terakhir tarawih itu, ya kan, kalau di sana tuh ada khotmil Quran ya, malam terakhir kita kan menunggu di situ tuh tarawih besok lagi atau enggak gitu. Nah, ketika tiba-tiba Id Mubarak gitu. Berarti besok Id Mubarak nih ya. Jadi malam ini tuh besok ini. Udah pulang. Oh nggak ada yang parade kayak di Indonesia nggak ada? Nah pulang. Nanti takbirannya itu ketika dari subuh ke sholat Id. Oh. Ini bangun subuh nih. Ba'da subuh ke Id berarti ya? Jadi dari sebelum sholat subuh tuh udah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu. Terus nanti sampai ke sholat Id. Nah, jadi dari situ tuh gitu. Nah, inilah sebetulnya takbiran yang kemudian biasa dilakukan di Saudi gitu ya. Nah, tapi karena kita itu lihat betapa di Indonesia punya satu kebiasaan yang dari malamnya ketika kita tahu bahwa besok itu adalah Idul Fitri. Jadi ketika malamnya ini sudah diputuskan, itu kemudian takbiran langsung. Nah, sebetulnya kedua-duanya kalau kita lihat ya nggak ada masalah baik ya. Cuman yang jadi dampak nggak baiknya apa? Tadi ketika tiba-tiba takbiran
itu begadang, nggak tidur, Nggak subuh. takbirannya nggak subuhan, Idul Fitrinya juga ketiduran. Jadi subuhnya lewat, Idnya lewat. Padahal takbirannya nggak dapet apa-apa gitu loh. Jadi cuman jalan-jalan aja gitu ngeramein. Nah, ini yang nggak bagus. Makanya ada kemudian larangan-larangan bahkan orang-orang untuk malam-malam dibikin macet, dibikin macam-macam dan lain-lain itu banyak gitu. Itu karena itu tadi tidak tepat saja gitu. Ya jangan sampai takbirannya ternyata belum sidang isbat. Ntar di prank tuh misalnya masih besok pagi. Problem. Iya gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi masalah takbiran tuh itu gitu. Oke. Sat, ini lanjut ya Sat. Orang-orang pas malam takbiran. Ambil sama nggak garang-garang cepat. Bereskan itu cepat pekerjaanmu. Ini berarti pertanda mbaknya lagi pulang kampung ya? Nah itu gimana nih Sat? Kan ini salah satu realita di lapangan Sat. Ketika mau takbiran ada yang persiapan segala macam, itu gimana Sat? Ya inilah keunikannya ya. Keunikan dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut hari besar. Kalau saya melihat itu dengan husnuzon, saya melihat ini sebuah kegembiraan yang karena memang 1 tahun sekali loh. Oh iya. 1 tahun sekali ibuku itu yang sudah sepuh bikin yang namanya rendang kesukaanku itu 1 tahun sekali. Karena beliau sudah capek mau bikin kapan lagi kan gitu. Lama saya bisa berjam-jam rendangan gitu. marandang. Setahun sekali kita menunggu itu. Betapa saya itu sangat bernostalgia dan kenangan yang sangat menggembirakan ketika saya kesel-kesel ngantuk-ngantuk masukin beras ke dalam ketupat. Itu karena tugas kita anak-anak semua begitu. Iya, anak-anak tugasnya saya sama kakak-kakak itu ya, itu dulu tuh, ayo semua masukin ketupat sampai ngantuk-ngantuk. Ya dimasukin itu. Tapi sekarang itu menjadi kenangan yang menggembirakan. Saya itu pernah begitu. Antum semua pernah gitu nggak? Kan itu. Kan? Iya betul. Nah, masalahnya tinggal apa? Tinggal memilah-milah. Mana aktivitas yang membawa manfaat besar, mana aktivitas yang nggak bermanfaat. Kayak misalnya gini. Ngapain sih keluyuran malam-malam takbiran? Ngapain sih? Ini mohon maaf ya, bukan saya sok-sok bagaimana, enggak. Dari zaman dulu juga, saya waktu masih kecil, malam takbiran itu saya nggak pernah keluyuran yang enggak ini. Palingan kalau kita, kalau dulu itu kalau kita bukan malam takbiran juga, kalau misalnya kita di nisfu dan lain-lain dulu itu kita pakai obor, pawai gitu ya. Ya kalau santri-santri memang biasa gitu ya. Tapi kalau malam takbiran enggak, gitu. Nah jadi dilihat mana yang manfaat, mana yang mudarat. Nah yang manfaat yang kita ambil kayak tadi beres-beres lah semua dan lain-lain. Emang iya benar-benar iya. Karena tamu akan datang. Saya itu punya rumah itu rumah besar keluarga, keluarga. Yang jadi anak pertama berarti Sat ya? Ya, jadi saya itu waktu dulu tuh itu rumah di mana karena ibu saya kemudian ini itu selalu open house gitu ya. Jadi ya kita beres-beres semuanya. Beres-beres dan lain-lain sampai kesel-kesel juga bahwa aduh ngapain sih ngumpulnya di rumah kita gitu, ngumpulnya di rumah saudara yang lain deh gitu. Iya nggak? Ya, namanya juga anak-anak kan gitu. Tapi sekarang justru oh iya ya alhamdulillah semua datang ke rumah kita gitu ya. Masih ngumpul dan lain-lain, nggak kita yang pergi juga dan itu nikmat lah gitu. Nah tinggal itu aja dipilah-pilah. Kalau seandainya tadi tuh yang nggak bermanfaat, yang malah macet-macetin, yang malah main kembang api, yang kemudian kebablasan, yang jadi nggak tidur, jadi ngantuk, subuhannya kelewat, Idul Fitrinya ngantuk, malah tidur di Idul Fitri. Iya banyak orang yang lagi sholat pada tidur. Kelihatan kenapa ini malamnya pada gentayangan gitu kan. Nah itu yang jadi masalahnya tuh. Mungkin kalau misalnya ibu yang di rumah masak bisa di-prepare sebelumnya kali Sat. Jadi biar kan terkesan tuh kalau kayak video tadi mendadak semua langsung
gegap gempita. Kalau lebih baik kalau bisa. Ya pastilah, sebetulnya udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Karena ini konten aja, jadi seru gitu. Mungkin yang anaknya juga jangan sampai Agi masukin nastar ke tempatnya, jangan dicomotin ntar habis. Itu saya tuh. Saya tuh kalau bikin kue dulu kan sama ibu saya juga disuruh tuh. Ayo masing-masing bikin kue, masukin ke oven kan. Gitu. Pas keluar gitu, itu lagi puasa tuh. Waduh gitu ngeliatin gitu. Ada satu yang masuk kan gitu. Nah Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim, tadi istirahat sejenak karena kita kembali lagi dan alhamdulillah Ustadz Jamal udah gak sabar membahas tentang takbir berkumandang Idul Fitri datang. Nah biasanya nih Ustadz, kalau yang masih belum nikah, kan takbir berkumandang Idul Fitri datang. Kalau ini yang belum nikah, takbir berkumandang pertanyaan nikah datang. Pertanyaan nikah datang, kasih awal. Iya. Pertanyaannya datang, jodohnya kagak datang. Nah Ustadz silakan Ustadz, sobat Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Share It ya, ketika kita membahas takbiran ya, tentu ini hal yang menarik, hal yang betul-betul kita sama-sama mempunyai kenangan-kenangan masa kecil gitu ya, di dalam berbagai tata cara, budaya ya dari berbagai daerah yang berbeda-beda untuk menyambut takbiran itu ya. Jadi banyak hal yang berbeda dalam masyarakat ini dalam menyambut takbiran. Nah, jadi ada kegembiraan yang membuat mereka-mereka itu ingin mengekspresikannya dengan berbagai cara. Nah, tapi ini pun sebetulnya dituntun oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, disebutkan waliyukmilul idatau waliyukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Jadi Allah berfirman, hendaklah kamu mencukupkan bilangan. Maksudnya bilangannya itu bilangan puasanya, mencukupkannya berapa. Jadi nggak disebutkan hendaklah kamu mencukupkan 29, enggak. Hendaklah kamu mencukupkan 30, enggak. Tapi hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Jadi kadang kita berpuasa 29 hari kan gitu. Seringkali 29 hari, ada juga yang 30 hari gitu kan ya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Nah, di sini hendaklah kamu mengagungkan Allah artinya hendaklah kamu bertakbir. Ya, atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Nah, jadi artinya memang takbiran itu adalah salah satu apa yang disampaikan atau diarahkan oleh Allah ketika Allah menyatakan bahwa cukupkan bilangan puasa itu ya, makanya kita ada bagaimana tata cara secara syariat melihat hilal, ada ruqyah dan lain-lain itu karena apa? Karena memang mencukupkan bilangan itu ada caranya gitu ya. Nah, kemudian juga setelah kamu dapatkan itu kemudian bertakbir, agungkan nama Allah. Nah, karenanya Rasulullah SAW ya, beliau itu bertakbir dari keluar rumah sampai ke lapangan, sampai sholat id, nah, beliau bertakbir gitu. Nah, jadi disinilah bagaimana takbir itu atau takbiran yang kita bilang itu menyambut yang namanya hari kemenangan. Ya tentulah ya, hari id itu hari kemenangan, hari besar id itu kan gitu. Hari besar di mana kita itu minal aidin wal faidin, kita itu kembali kepada yang namanya fitrah kita ya, kembali kepada kesucian karena kita dihapuskan insya Allah dosa-dosanya oleh Allah dan kita meraih yang namanya al-fauz atau kemenangan ya, atau yang namanya keberuntungan yang besar gitu. Nah, karenanya dengan itu semuanya kita bertakbir gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa
takbiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu karena keluar dari rumah ya setelah subuhan dan kemudian sampai ke Id ya. Tapi kalau di kita ini ada kebiasaan dari mulai malam. Nah inilah yang harus saya sampaikan bahwa kita harus hati-hati. Hati-hati itu begini. Hati-hati itu kita takbiran itu malam ya, misalnya pada Isya itu kemudian kita takbiran boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai takbiran ini malah membawa mudarat baik bagi kita dan orang lain. Pertama adalah kita jadi ngantuk karena nggak tidur. Sampai akhirnya boleh jadi orang yang kemudian takbiran, anak-anak yang takbiran terus-menerus sampai kan dia ngantuk juga jam 2, jam 3 itu dia tertidur. Yang bermaksud nunggu subuh malah tidur, malah bangun-bangun dimarahin sama orang tuanya karena sudah harus siap-siap jam 6 itu. Ya jadi lewat subuhnya. Jam 6 siap-siap, mandi dan lain-lain, segar, datang, angin sepoi-sepoi di lapangan, kemudian tertidur. Nah ini jadi masalah. Atau memang gak bisa dibangunin malah. Wah ini repot lagi nih. Jadi lewat subuhnya, lewat idnya juga. Nah sementara jelas-jelas secara fikih hukumnya yang namanya sholat subuh mah wajib, yang namanya sholat id itu sunnah. Dan sholat id ini sunnah yang 1 tahun sekali, bayangin. Ini nggak ada sunnah yang kemudian nggak kayak rawatib gitu ya, nggak kayak sholat tahajud gitu yang setiap malam ada. 1 tahun sekali nih. Nah karenanya jangan lewatkan ini gitu dengan menyia-nyiakannya dengan kita capek untuk takbiran di malam harinya. Padahal juga tidak proporsional atau berlebihan. Jadi proporsional saja, boleh-boleh saja. Ya dan lagi ada banyak halnya begini. Ketika malam takbiran orang jadi macet, jadi terganggu lalu lintas dan lain-lain karena berkumpul dan lain-lain gitu. Nah ini jangan sampai jadi zalim sama orang. Atau kemudian tiba-tiba takbiran orang lagi istirahat, ada nenek-nenek yang lagi sakit misalnya, kemudian takbiran beduknya dipukul di sebelah rumah gitu ya, sampai akhirnya nggak bisa istirahat, beliau-beliau itu sampai akhirnya sakit. Kan itu juga kita zalim gitu. Nah yang begini-begini itu harus diperhatikan, detail aja dilihat. Kayaknya pantas nggak sih kita gitu melakukan hal tersebut gitu. Ya, masa sih kita kemudian zalim sama orang gitu hanya karena kegembiraan, karena pengen kelayapan sama-sama sama orang. Nah ini nih harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Jadi proporsional saja. Oke keliling untuk menyemangati, menginformasikan bahwa Id Mubarak besok gitu ya. Kita sekarang harus bergembira gitu. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan bahwa esok adalah Id Mubarak. Nah itu oke. Gak ada masalah. Nah yang harus diingat, jangan lupa zakat fitrah itu harus dilakukan sebelum. Ya sebelum. Jadi di bulan Ramadan itu sudah bisa sebetulnya melakukan zakat fitrah gitu. Ya jangan sampai ditunggu di akhir. Karena apa? Karena takutnya ketika lepas sholat id itu ya sudah tidak lagi zakat fitrah, dihitungnya hanya sedekah biasa. Dan inilah yang jadi permasalahan. Kasihan amil zakatnya, ya para amilin itu kasihan ketika sebelum sholat tuh beramai-ramai orang memberikan zakat fitrah. Jadi repot juga dia nerimanya, ngatur dan lain-lain. Nah ini nih yang harus diperhatikan ketika ditakdirkan. Nah kemudian persiapan Idul Fitri seperti memasak bagi ibu-ibu. Ibu-ibu memasak ya tentulah 1 tahun sekali. Ketika datang tamu, saudara dan lain-lain bergembira ya kita kan pasti share. Ya kita berbagi apa yang kita bagikan, masakan-masakan yang enak, kue-kue yang enak semua, karena ini hari kebahagiaan, hari di mana kita berbagi dan saling memberi gitu ya. Ada yang mempersiapkan angpao bahasanya ya kan, untuk diamplopin tuh sama anak-anak supaya anak-anak tuh selalu mendapatkan kegembiraan. Mereka tunggu sekali yang namanya Id Mubarak. Kenapa? Karena Id Mubarak bagi mereka tuh selain makanan enak tapi juga amplop yang banyak kan gitu. Ya, itu hal yang bagus, yang positif gitu. Ya, tapi hati-hati dalam mempersiapkannya, hati-hati dalam kemudian tata caranya kan begitu ya. Kita hanya mengingatkan itu. Intinya memasaknya jangan sampai tadi ya memasak sampai akhirnya terlalu capek, malah sakit, malah ibadahnya ketinggalan gitu, malah 10 hari
itikafnya juga terganggu gitu. Nah makanya cicil aja masakan-masakannya di di hari-hari tersebut agar supaya Id Mubarak itu kemudian menjadi menjadi sesuatu yang kemudian bagus sekali. Tetapi saya ingin di akhir ini menegaskan gini, saya tambahkan waktunya gini, bahwa sebetulnya Id Mubarak itu jangan terjebak festif, artinya perayaan saja, jangan. Karena ingat, konsep Id Mubarak adalah konsep di mana satu hari kemudian lepas dari bulan puasa, itu kita berbuka, besoknya sudah bisa sawalan. Besoknya sudah bisa sawalan ini. Gitu. Ya. Jadi artinya Allah menginginkan kita itu istiqomah tidak lepas dari esensi 1 bulan penuh kita itu ditempa oleh Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita di bulan Syawal kembali ke hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Itu jangan terjebak festif atau perayaannya saja. Justru Idul Adha lah yang harus kemudian festif atau masuk dalam perayaan. Kenapa? Karena 3 hari itu tidak boleh berpuasa. Karena di hari nahar, di hari potong itu kita nggak boleh berpuasa. Jadi artinya setelah kemudian Idul Adha gitu ya, kemudian kita harus membagikan makanan semua dan lain potong. Itu festif gitu. Nah, jadi kalau Id Mubarak itu bukan itu esensinya. Esensinya adalah kita 1 hari merayakan ya kegembiraan kita, tapi esoknya itu sudah harus ingat ya, harus ingat lagi, ayo khusyuk lagi untuk istiqomah apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita paham bahwa sesungguhnya inilah esensi dari Idul Fitri berbeda dengan Idul Adha ya. Assalamualaikum warahmatullahi Harusnya yang lebih festif itu Idul Adha. Iya. Karena 3 hari nggak boleh puasa. Betul, sehari. Ini agak kebalik ya. Ini mohon maaf nih, agak kebalik ya. Harusnya kalau yang namanya libur panjang itu justru di Idul Adha. Karena 3 hari tadi. Karena tadi ada hari nahar tuh gitu, ada hari tasyrik ya, ada. Jadi kita itu harus pahami itu. Tapi kalau di Idul Fitri justru besoknya udah bisa nyawalan. Artinya apa? Artinya jangan lupa kemarin-kemarin kita berpuasa, menahan diri dan lain-lain. Jangan sekarang kemudian liar lagi gitu, enggak. Jadi intinya itu, jadi 1 hari puasa, 1 hari berbuka, besoknya udah boleh puasa. Istiqomah kan yang kemarin. Nah, tetapi kalau yang namanya Idul Adha, sekarang Id, besok saya mau puasa, nggak bisa. Besok kamu harus tunggu makan. 3 hari dulu. Iya harus makan, harus nyebarin, semuanya harus berpesta gitu loh. Soalnya kata nggak salah di Mesir gitu, Idul Fitrinya libur sehari, Idul Adha bisa 3 hari libur. Ya, karena memang kalau di mereka itu Idul Fitrinya libur terus, Idul Adha juga libur terus. Ya itu paling enak itu ya. Panjang-panjang dua-duanya lah gitu. Nah, saat ini ada pertanyaan dari netizen nih, Sat. Ya. Nih yang pertama. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Rani dari UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz, dalam budaya lokal Jawa terkait perayaan Idul Fitri itu ada lebaran ketupat yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, apakah lebaran ketupat itu termasuk bid'ah ya Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Apa ya? Apa tuh? Ada apa? Lebaran apa? Lebaran apa? Lebaran ketupat. Oh, lebaran termasuk? Iya. Ini pertanyaannya Vicky ya? Pertanyaan apa? Bid'ah atau? Lebaran ketupat. Oke, gini. Jadi, ya. Ini berat nih tadi. Enggak. Ini sebenarnya kebiasaan aja. Ada yang namanya urf ya. Urf itu kebiasaan. Jadi gini. Kan yang namanya lebaran itu 1 Syawal kan. Lebaran tuh Id Mubarak, ya kan? Nah, setelah Id Mubarak, itu besoknya tuh semuanya nyawalan nih. Kebiasaan orang-orang tua kita itu nyawalan langsung. Ketika nyawalan, dia itu ngambil 6 hari bulan Syawal kan? Setelah itu barulah kemudian mereka itu merasa bahwa ini lepas nih, Syawalannya juga udah diambil. Itulah yang kemudian lebaran ketupat. Jadi sambil makan ketupat lagi di sono gitu. Sebenarnya bukan kayak Idul Fitri ya, Zat ya. Bukan, beda konteks ya. Konteksnya jadi bukan ya
tidak bid'ah. Kalau bid'ah itu kan wajib. Sesuatu yang kemudian diharuskan dan lain-lain. Ini kan sunnah bagus. Sunnah ya, kita ngambil Syawal tuh langsung. Nah, terus kemudian di saat setelah Syawalan, nyawalannya selesai gitu. Ini lebaran lagi nih gitu ya. Gue mau 2 kali lebaran. 2 kali lebaran gimana sih caranya? Ya yang satu Eid Mubarak, yang satu lagi lebaran ketupat. Kan saya udah ngambilnya Syawalan. Ini jujur baru tahu nih satu lebaran ketupat nih baru dengar. Memang milenial baru dengar semua kayaknya ya. Ini berarti mungkin ini satu ya, kalau misalnya dipanjangkan jangan semua pun dibid'ahkan atau harus tahu sejarahnya dulu. Dan Syawal pun juga ada dalil hadis yang untuk puasa Syawal ya Ustaz ya. Gini, kalau puasa Syawal ya jelas lah Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa kemudian kalau kita sudah, nah kan kembali lagi tuh, jadi nggak festif tuh itu karena ada Syawalan gitu. Ayo nyawalan gitu, gitu ya. Jadi supaya dia memenuhi pahala yang berlipatnya tadi gitu. Jadi belum habis nih gitu. Masih ada nih. Iya, jadi ada buntutnya nih door prize tuh. Bukan hanya malam Lailatul Qadar dan Ramadan, bukan. Ada buntutnya nih. Di Syawalan juga dapat nih. Kamu tuh pahala berlipat tuh. Kamu diampuni dosanya dan lain-lain. Kan dah. Lanjut ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Muhammad Rafid Arif Sidik dari kampus UIN Jakarta. Saya ingin bertanya Ustadz, kan banyak umat non-muslim yang suka merayakan malam takbiran bersama umat muslim. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh kita merayakan malam takbiran atau hari raya besar Islam bersama umat non-muslim? Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh, Ustadz? Ya, artinya gini, ya kalau seandainya kita lagi seneng-senengan nih karena udah selesai Ramadan nih ya gitu. Terus ada kawan kita atau ada saudara yang non muslim ya ikut kemudian masuk ke dalam kegembiraan kita. Nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, ayo ikut. Selama urusannya segala sesuatunya masih syar'i kan gitu. Selama makanannya makanan yang syar'i, semua yang halal, tata caranya semuanya kan makanan halal semua, it's okay gitu, nggak ada masalah. Nah, yang penting kita nggak ngikut perayaan mereka gitu, gitu. Jadi nggak bercampur aduk gitu. Kalau mereka ikut, ya bagus, insya Allah mudah-mudahan jadi mualaf mereka gitu. Syiar ya, malah didakwah jadinya. Iya. Karena juga ini saat di kompleks saya tuh ada tradisi kan dulu minoritas tuh muslim itu banyak yang lagi lebaran Idul Fitri kasih makanan kayak non muslim. Iya bagus. Jadi ibaratnya yuk ikutan gitu. Berarti syiar ya Ustaz maksudnya. Iya bagus. Bagus, justru banyak ya yang kalau misalnya kita lihat ketika kita lebaran kan kita kasih yang namanya rendang ke orang non muslim, kasih yang namanya ketupatnya, kasih segala macam. Sambal ati semuanya. Iya, sambal ati semua. Jadi semua merasa bahwa wah, ini kalau udah perayaannya orang muslim nih kita dapat semua gitu. Tapi jangan kasih banyak-banyak, kasih ntar kolesterol, jantungnya kumat, asam uratnya kumat. Itu lain hal. Bab yang lain itu. Bab yang lain. Lanjut ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Ahmad Rafli. Saya ingin bertanya Ustadz, masyarakat muslim Indonesia kebanyakan menggelar malam takbiran dengan berbagai kegiatan. Ada yang berkeliling di jalan raya, ada yang membunyikan alat musik dengan suara lantang, ada juga yang memilih untuk berkumpul dan makan bersama orang-orang tersayang. Afdolnya malam takbiran itu bagaimana sih Ustadz? Di luar rumah atau di dalam rumah saja supaya lebih khusyuk Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ini nanya nggak jomblo kan? Juga malam tersayang. Itu gimana Ustadz? Yang afdol gimana Ustadz? Kalau kita lihat ya, afdol itu kan berarti yang lebih utama, yang lebih baik dari yang terbaik gitu ya. Jadi kita nggak milih dari yang jelek. Kalau kita milih itu semuanya yang baik dan kita pilih yang terbaik. Nah, itu kebiasaan kita gitu. Kalau yang haram itu udah jauh kita tinggalin. Jadi dari yang halal itu mana yang Allah lebih ridho kan gitu. Nggak usah dimasukin lah yang haram-haram. Dimasukin gitu. Kayak di sini sekarang kalau yang jomblo-jomblo lihat di sini kan ini udah solehah semua kan gitu. Nggak diaminin. Jadi ketika semuanya solehah, silahkan pilih yang mana nih dari yang antara solehah yang terbaik dari mereka kan gitu. Nah itu afdol maksudnya. Nah jadi afdolnya untuk malam takbiran, afdolnya apa? Afdolnya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Untuk besok Id Mubarak. Jadi istirahat di rumah setelah 29 hari atau 30 hari puasa. Kan kita kan lelah pasti.
Lumayan, Udah, Ustaz. lumayan juga. Makanya udah istirahat, siapin buat besok. Kenapa? Id Mubarak, itu saudara-saudara datang semua. Atau kita yang kemudian harus mengunjungi semua. Touring ya, Ustaz. Ya kalau misalnya yang paling muda, kalau saya nih kan anak yang paling muda, ya otomatis harus kemudian mendatangi semua yang tua kan, kakak-kakak dan lain-lain, gitu. Nah dulu waktu saya kecil enaknya rumah keluarga itu yang didatangi, tapi kalau saya sekarang harus yang mendatangi. Nah makanya saya harus menyimpan tenaga agar supaya besok touringnya itu kita itu seger, jangan tiba-tiba capek dan lain-lain. Jadi bagusnya apa? Di rumah aja, bagusnya di rumah, ya. Mau takbiran di rumah juga boleh. Kan takbiran nggak perlu tetangga denger kan. Iya kan takbiran ini kan urusannya kita ini sebetulnya sama Allah. Kalau kita mau syiar, tetangga kita mau dengar, oke. Tetapi jangan dengan volume yang mengganggu kan gitu. Gitu aja. Lanjut ya, saatnya mungkin lagi sebelum kita break, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya Bintang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya, beberapa minggu lalu ada kejadian di mana malam takbiran dimeriahkan dengan suara-suara meriah, suara-suara besar, rock dan tarian erotis. Apakah seperti itu boleh? Terima kasih. Di mana ya antum? Di mana itu ada tarian erotis? La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Ini di mana? Ini kayaknya salah ini nih, salah tempat nih beliau. Mungkin dia tinggal di negara yang tidak takbiran, Ustaz. Gini ya, sepengetahuan saya, jangankan malam takbiran, di bulan Ramadan aja, yang begitu-begitu tuh udah disingkirin. Iya, biasanya ramai tuh, Ustaz. Oh iya, jangankan erotis ya, yang hura-hura saja di malam Ramadan itu biasanya tutup, stop Iya, semuanya. Kan aturan-aturan pemerintah begitu. Kecuali di tempat yang memang bukan mayoritas Muslim. Ya mungkin saja ya, kita kan walau alam gitu. Nah makanya antum tadi ketika bulan Ramadan merapatlah ke dekat-dekat semua yang tempat-tempat kita semua Muslim yang kemudian menjalankannya, beribadahnya, supaya terjaga kehusuannya gitu. Jangan tiba-tiba lagi malam takbiran kan udah puasanya, oh boleh juga nih kita datang. Waduh, nauzubillah min dzalik, itu mah jangan puasa nggak puasa juga nggak boleh datang gitu ya. Nah jauhilah yang begitu-gitulah, kita cerdas-cerdas saja lah. Intinya ketika misalnya ada yang begitu di daerah kita, tapi kemudian daerah kita daerah Muslim, itu kita bisa komplain. Tapi kalau di daerah kita bukan daerah mayoritas Muslim, ya kitanya yang kemudian harus menjauhi gitu aja, santai aja. Mungkin yang Bintang yang bertanya ini sering main ke masjid kali, Ustaz ya. Semoga, kan pasti di masjid nggak ada dong kayak gitu, Ustaz. Iya iyalah. Kalau gitu. ada di rukiahin deh. Atau misalnya ada ustadz yang merayakan gitu di handphone saya ya, jangan itu lihat beda. yang begitu. Itu beda lagi gitu. Nah Ustaz, kita istirahat sejenak karena insya Allah abis ini ada pertanyaan dari kru, makanya sobat Muslim kemana-mana tetap di Share It. Sobat Muslim di rumah, semoga abis nonton ini tadi bagus nih saat yang pertanyaan pertama tadi saat lebaran ketupat. Akhirnya tahu, oh ada puasa Syawal nih 6 hari nih gitu. Ya tapi kalau ada lebaran ketupat nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena itu bukan esensial nih Sat ya. Budaya. Nah Sat, ini ada pertanyaan dari kru, udah siap ya Sat ya? Ya. Oke, thank you. Nah, izin ngambil sama bacaan ya Sat? Siap. Oh. Ini kayak ngambil bekas undian nih, banyak banget, bubble. Ustadz, saya pernah terlambat 1 rakaat saat sholat Id dikarenakan saat itu sedang sakit perut. Oh, sebagai jamaah masbuk, apakah saya harus apa yang saya harus lakukan untuk menambah rakaat yang tertinggal? Yang harus dilakukan jangan telan. Iya itu, bener. Sohih. Iya bener sih Ustaz. Jangan telan. Kalau yang bisa dilakukan sebelum sholat jangan makan pedes. Jangan makan pedes. Asam sama ngopi. Itu dia. Ya sholat Id itu kan 2 rakaat ya. Kalau ternyata telat ya masbuk ya tambahin aja rakaatnya gitu. Artinya ya cukupkan dengan 2 rakaat. Jangan ditambah ya. Jangan dikurang. Jangan lagi. Ya begitu aja.
Mungkin ya itu jangan makan sambel. Iya, Sambal goreng jangan artinya sambal. makannya di sholat aja biar lebih enak. Biar lebih plong. Biasanya kalau Rasul ya, kalau Rasul itu ketika Idul Fitri memang Rasul itu makan dulu sebelum sholat Id. Tapi kalau Idul Adha Rasul nggak makan dulu. Oh. Karena makannya nanti setelah potong. Gitu. Nah makanya sholat Id itu waktunya lebih awal, Idul Adha lebih awal daripada sholat Idul Fitri. Jadi kalau misalnya sholat Idul Fitri itu misalnya jam 7-an atau jam 7:30 gitu ya. Tapi kalau sholat Idul Adha itu jam 7-an ya. jam 6 tuh udah 6:15 itu udah Udah jalan mulai, gitu. Karena memang secepatnya potong, secepatnya kita makan. Supaya nggak dimarahin netizen nih Ustaz ya. Kapan nih sholat ya lapar nih. Nggak makan-makan. Nah ini lanjut ya Ustaz ya. Ya. Ustaz, ini panjang nih pertanyaannya. Saat hari raya Idul Fitri datang, keluarga saya terutama ibu saya sangat berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu terkhusus makanan. Kalau mau tahu ibunya pengusaha catering. Kan banyak pasti makanan nih. Ibu saya mengatakan jika hari raya itu harus dijadikan hari spesial, maka dari itu makanan harus banyak tersedia untuk diberikan kepada tetangga atau para tamu yang datang. Tuh, berarti ibunya dulu punya catering. Nah, terbiasa. Jika kasusnya seperti ini, apakah termasuk berlebih-lebihan? Enggak. Mertua saya itu setiap tahun membuat makanan yang banyak sekali. Karena bukan hanya saudara, tapi tetangganya juga ikut berkunjung. Open house tadi. Jadi saya sendiri kadang-kadang nggak bisa bawa pulang. Jadi cuman makan di situ kehabisan. Iya. Pengennya sih bawa pulang. SMP ya, setelah makan pulang ya, Enggak, setelah makan bawa pulang. SMBP. Iya, SMBP. Setelah makan dimakan, bawa pulang gitu kan. Bungkus. Nggak bisa bungkus karena saking banyaknya orang datang dan habis gitu. Nah, bahkan kurang. Makanya berlebih atau kurang itu harus dilihat secara proporsional. Kalau konteksnya menjamu orang 1.000 orang, artinya dia tidak bermegah-megahan ketika saya kalau bulan Ramadan, kalau di Lebaran harus mempersiapkan 100 juta. Kan kalau kita keluarga kecil, lebay banget masak sampai 100 juta kan gitu. Tapi kalau mereka masak memang untuk 1.000 orang, kurang 100 juta juga. Hitung aja. Mungkin punya anak 12, 13, beserta anak cucunya juga lumayan. Tidak semuanya hanya menjamu keluarga. Ada yang menjamu tetangga. Bahkan ada yang menjamu kalau pejabat-pejabat open house. Kebayang nggak yang datangnya berapa banyak orang? Iya kan? Nah itu. Jadi artinya ya lihat sajalah. Proporsional saja, secara proporsional gitu. Jadi kalau kita belanja sehari hanya 200.000 gitu atau 50.000, ada orang yang belanja sehari itu 20 juta. Kita merasakan yang 50.000, berlebihan banget sih. Ternyata pas kita lihat atau kita jadi dia, malah kita yang 50 juta udah bukan 20 juta kan gitu. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena lihat porsinya. Gitu. Kalau manfaatnya lebih besar, lebih banyak lagi, kenapa enggak? Ya mau tahu ibunya juga punya pesantren kan atau pondok duafa kan banyak tuh. Iya kayak begitu ya, kayak orang potong kambing, ada yang kambingnya harganya 1 miliar. Sapinya 1 miliar. Ya kan? Wah gitu. Ya karena memang dia ingin memberikan yang terbaik gitu. Kita lah yang kemudian, waduh buat 1 sapi aja kagak sanggup. Itu kan. Malah jadi harus motivasi. Gitu. Dan mungkin juga ibunya tuh kan ada hadis ya Ustaz bilang memuliakan tamu ya Ustaz ya. Mungkin dia ingin sekali memuliakan tamu ini betul. Sampai belanjanya berlebihan. Iya. Yang penting kan tidak terbuang. Atau juga sediain plastik ya Ustaz. Ya untuk bungkus besekan. Nah Ustaz, sayang sekali kita harus berpisah karena kita ada di penghujung acara. Sahabat Muslim kalau ada pertanyaan bisa langsung saja DM Instagram kami @mnc.muslimtv. Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.